contoh lain juga kereta cepat gitu kan. Ini walaupun dulu banyak yang menghujat proyek Ya, ini segala macam, tapi betul. ketika sekarang jadi, Banyak orang menerima manfaat iya berarti. gitu ya, Jakarta ke Bandung, kalau ke Padalarang kalau kita lihat cuma sekitar 27 menit, bagaimana national interest kita ya. Ya, Jadi itu yang harus kita utamakan, national national interest, interest itu artinya kepentingan negara kita. kepentingan negara kita. Iya, Ya, kalau ya, kepentingan negara tentunya luas ya, bagaimana, buat, rakyat kita, buat negara secara keseluruhan, kita ya, harus untung gitu ya, kalau dalam hal ini kita berdagangnya. Makanya ya, jadi bayarnya gimana? Ya bayarnya kalau proyek investasinya untung gitu kan. ya. Untuk bisa untung, makanya perencanaannya harus bagus, visibility studinya harus bagus, segala macam. Nah, baik Pak Seto, ini ada satu buku yang mungkin Pak Seto juga kan gemar baca nih, saya Mhm, luar biasa. hmm. Buku yang mengatakan apa, tentang Why Nation Fail ya, Iya dari James Robinson itu. iya iya Beliau mengatakan dalam bukunya bahwa kegagalan negara itu antara lain karena, lemahnya institusi politik dan sosial dan juga, eksploitatif terhadap mayoritas yang iya memang iya rakyatnya tidak memiliki akses terhadap pembangunan. iya. Nah, ini kira-kira, pandangan Pak Seto bagaimana nih tentang, pandangan ini ya, Hmm. buku ini, dan sejauh mana kira-kira, pemerintah sekarang itu bisa mengantisipasi hal seperti ini? Iya, saya kira ini kan, buku ini James Robinson kan saya kira juga ahli ekonomi ya. Ya, Beliau juga, kalau nggak salah juga profesor di bidang ekonomi ya. betul, Jadi saya kira, buku ini kan berdasarkan hasil penelitian, iya, ya riset-riset ya, yang sebelumnya sudah dilakukan ya, terkait betul, dengan bagaimana institusi negara ini, dijalankan ya. Kalau saya kira apakah ya ini kan ibaratnya buku ini sebuah warning ya, iya, tapi apakah itu kemudian, jadi sebuah, terjadi di Indonesia saya kira enggak. iya, iya, Ya karena kalau kita lihat, ya tadi ya, keberpihakan Bapak Presiden terhadap rakyat kecil itu kan sangat tinggi ya. iya, Itu yang kita tunjukkan tadi, program makan bergizi iya, gratis, sekolah Garuda, program perbaikan sekolah gitu ya, cek kesehatan gratis, apa segala macam. Itu kan semua menyasar sebenarnya kepada, iya, rakyat, kecil gitu ya, masyarakat-masyarakat yang memang, tidak mampu segala macamnya. Jadi, betul, saya kira itu tidak bisa ya bukan kebijakan yang tadi ya, yang iya, disebutkan di buku tersebut eksploitatif gitu ya. iya, Ini juga dibuktikan misalnya dengan, hasil survei ya, beliau yang cukup tinggi ya, iya, 80% ya kepercayaannya ya. Jadi saya kira itu juga salah satu yang tertinggi di dunia, iya, iya, dari presiden-presiden. Jadi saya kira Bapak Presiden Prabowo punya modal kapital yang cukup kuat ya secara politis ya, apalagi beliau juga partai-partai koalisi, iya, iya, itu juga, mayoritas di parlemen gitu ya. iya, Sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah yang membutuhkan keputusan persetujuan dari parlemen juga bisa dicapai dengan, relatively mudah ya. Memang ini penguatan-penguatan institusi ini tetap perlu dilakukan, iya, Pak Kiai ke depannya ya. Bukan berarti kan kita sempurna juga, masih ada iya, kekurangan di sana sini gitu ya. Tapi saya kira ini adalah bagian dari, pemerintah untuk tadi terus memperbaiki ke depannya. Terutama tadi Pak Kiai kalau kita bilang ya, digitalisasi pemerintahan itu adalah salah iya, satu satu dari upaya perbaikan, terobosan. heeh, Iya, penguatan institusi. Karena apa? betul, Tadi ya, kalau pajak udah pakai digital segala macam, iya. ya kan nggak bisa Udah susah bohong-bohong lagi, lagi susah gitu. berkelit Pak, susah Iya, ada bohongan. nggak bisa nego-nego lagi sama Iya, oknum iya, pajak gitu kan. betul. Jadi saya kira ini, Kalau serapan pajak sendiri Pak, kalau boleh tahu mmm, tahun lalu kira-kira, saya kira tahun lalu kalau nggak salah kita slightly ini ya, above dari targetnya ya, berarti, ininya ya. ini hanya penguatan ya Pak, Ya, tapi daripada, kalau kita lihat mungkin dibandingkan dengan beberapa negara lain ya, ya, tax ratio kita masih, cukup oke Pak rendah ya, ya, masih cukup masih rendah ya? cukup Oh rendah rendah? gitu. Jadi Siap, memang harus ditingkatkan ya. Bahkan kemarin kalau diskusi sama World Bank, seharusnya ya mereka menyamakan collection rate dari pajak kita tuh sama seperti Nigeria gitu. wah itu, Ya kan, masa kita disamain gitu iya, kan. iya, iya, Jadi ya saya kira tadi, tapi, tadi inisiatif-inisiatif dari Kementerian Keuangan gitu ya untuk memperbaiki, sistem digitalisasi untuk perpajakan iya, ini iya. satu langkah yang positif ya. Saya sendiri waktu di Kemenko Marves untuk yang royalti, batubara yang lain-lain itu kita sudah mulai dari 2022 Oh sudah sistem dimulai digitalnya ya. royaltinya Pak ya? Sampai sekarang udah kira-kira ya sudah mendekati ultimate lah Iya, sistem iya, ini ya, dan itu luar sangat biasa, membantu sekali dan ada kepastian kalau iya, buat sektor usaha. betul,
Jadi kalau buat urusan batu bara, kalau saya udah mematuhi A, B, C, Ya, saya udah pasti lancar operasinya iya gitu. iya, Jadi nggak ada lagi istilahnya judgement-judgement dari individu gitu kan, betul. sistemnya ini tidak bisa diintervensi secara Dan manual. nggak bisa manipulatif. Iya, jadi ya udah kalau Anda lakukan A, sistem akan melakukan B, Betul, ya kemudian C, ya. D, itu udah pasti Jadi gitu. ini salah satu langkah untuk bagaimana kebijakan itu juga tepat sasaran ya, Pak, ya? Iya 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 iya, Sesuai bener. karena Ramadan ini jadi memang, Rasulullah SAW juga memang, dikenal dekat dengan keberpihakan terhadap, orang yang ekonominya secara ekonomi Iya selalu, tidak iya beruntung ya. iya Dan ini tentu bagian daripada upaya pemerintah dan juga dikawal oleh Dewan Ekonomi Nasional untuk bisa memastikan bahwa sasarannya itu tepat. iya iya. Nah, kita beralih nih Pak tentang, leadership Mhm kepemimpinan. mhm Tadi tentang ekonomi sudah panjang lebar, Pak mhm. Seto ini punya idola figur pemimpin yang siapa Pak? Seperti apa? Yang dalam kepemimpinan Bapak di karirnya itu meniru? Iya iya, yang pertama kalau kita lihat tentu saja nilai-nilai dari agama Islam ya, dari Ya, Rasulullah ya. ya. Yang saya belajar tentunya kan dulu saya bukan PNS dari awal ya, Pak, Oh, jadi iya, kan saya sempat berkarir di sektor swasta, kemudian masuk ke pemerintahan ya. Tapi, ketika kita diberikan, apa ya, tanggung jawab sebagai pejabat publik ya, iya, ada amanah yang harus kita lakukan, yang betul. laksanakan gitu ya, Iya, bahwa, oh kita ini diberikan tanggung jawab tentunya untuk melayani masyarakat. betul. Bukan sebaliknya, Iya, gitu, Pak. Saya kira ini satu hal yang, sangat penting ya. Jadi, saya selalu ketika misalnya ya dulu di Kemenko gitu kan, kan tentu saja banyak sekali yang, dari swasta, dari tentu saja dari teman-teman di kementerian yang minta tolong untuk kita membantu gitu ya dalam menyelesaikan masalah. Contohnya ya kayak proyek kereta cepat, LRT, jalan tol gitu iya ya. iya, Jadi saya selalu tekankan kepada ya tim gitu ya, dan ini juga yang selalu ditekankan oleh Pak Luhut kepada kami bahwa, ya coba bayangkan kalau kita selesaikan ini proyek gitu kan. Ini ada masalah, iya. kita selesaikan ini proyek, bayangkan manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Misal saya ambil contoh proyek LRT gitu Pak ya, yang dari LRT. Cibubur, Iya iya, Bekasi Timur sampai ke, Sudirman sini ya, Dukuh Atas ya. Eee, Dulu sebelum ada proyek LRT ini Pak, dari Cibubur ke Duku Atas bisa 2 jam. Kalau naik macetnya, mobil, jauhnya, macet, BBM, apa segala BBM. macam. Itu kan juga kalau macet otomatis waktu buat keluarga juga Wah, berkurang gitu ya. Itu jelas kalau banyak banyak pulang pergi dikorbankan gitu lah. ya, 4 jam gitu ya, kan Betul, ya, sayang banget gitu. Tapi dengan adanya LRT ini, orang bisa 45 menit gitu ya, berarti kan bisa meng-cut 1 jam lebih gitu iya kan. Itu kan juga mereka jadi bisa punya waktu lebih iya luang dengan keluarga gitu ya, di jalan pun juga enak, nggak stres gitu iya kan. Lalu juga bisa mengurangi polusi. iya, Jadi ini adalah hal-hal yang kalau kita lihat, wah ini banyak manfaatnya gitu ya. betul Jadi walaupun proyeknya di awal tersendat-sendat gitu, tapi akhirnya ini bisa selesai tepat waktu betul. gitu ya. Contoh lain juga kereta cepat gitu kan. Ini walaupun dulu banyak yang menghujat proyek Iya, ini segala macam, tapi betul. ketika sekarang jadi, Banyak orang menerima manfaat iya dari gitu ya, Jakarta ke Bandung, kalau ke Padalarang kalau kita lihat cuma sekitar 27 menit, 27 menit, iya, ya, kalau sampai, stasiun Bandung Kota sekitar 40 menit. 45 menit, ya, Ya jadi kalau kita lihat, wah ini manfaatnya luar biasa bagi iya gitu, masyarakat. dari tadinya misalnya 3 jam Wah, gitu ya, atau 4 jam, kalau macet lebaran, puasa iya, gitu ya, mungkin bisa 6 jam gitu. Jadi betul, ini manfaatnya besar gitu. Contoh lain yang waktu itu proyek yang, kami tangani juga jalan tol, Cisumdawu. Cisumdawu ya, Itu dari Bandung menghubungkan ke, Sumedang, Sumedang lalu kemudian ke, tol Trans Jawa ya, ya, Cipali ya. Ini jalan tol ini sudah 17 tahun dibangun nggak selesai-selesai, nggak selesai, karena ada masalah, pembebasan lahan betul, segala macam gitu ya, yang tidak, belum bisa diselesaikan gitu. Jadi waktu itu saya ingat 2020, kita diminta untuk bantu ya, saya ada tempatkan satu tim tinggal di sana, di iya, Sumedang gitu ya, turun dengan teman-teman dari PU, dari ATR BPN, kita selesaikan satu-satu iya, permasalahan tanahnya. Ya alhamdulillah bisa selesai dan selesai jalan Pak, tol ini bisa bisa diselesaikan gitu. dinikmati ya, Jadi, ya saya pribadi selalu ngelihat bahwa ini kita sebagai pejabat publik, iya, ya punya amanah betul, dan tanggung jawab ketika iya kita memang diberikan posisi ini gitu iya, ya. Bahwa oke, kita juga harus
bisa berpikir bagaimana dengan posisi kita bisa membantu Iya. meringankan beban masyarakat. Jadi mungkin ada determinasi ya, Pak. Iya Artinya iya walaupun proyek itu ataupun apa mendapatkan kritikan ataupun ketidaksetujuan dari beberapa pihak, tapi kalau ada determinasi yang jelas, itu iya akan tetap dijalankan ya, Pak. iya iya, karena kan kita melihat ya. Parameternya apa, Pak, kira-kira Iya, untuk kayak kereta cepat gitu ya, orang melihat, oke ini, biayanya mahal segala macam ya, iya, tapi kalau kita lihat kereta cepat ini proyek yang bisa bertahan 80 tahun. betul, ya. Ya, jadi kalau kita lihat mungkin kita spend sekitar $6 miliar ya, nilai sekarang ya. Tapi kalau kita bagi manfaatnya ini Pak Kiai dengan Iya 80 tahun, ya kan, iya dibanding nanti dengan biaya kemacetan yang harus kita hadapi di Jakarta, Bandung, ya kan ini iya, Worth it gitu ya. Ya walaupun saya kira memang ada hal-hal yang bisa kita jalankan lebih bagus di awal gitu kalau kita punya perencanaan yang lebih baik, tapi ya udah yang akhirnya kan kita tidak bisa selesaikan gitu. betul. Jadi Tinggal dalam sekarang bagaimana kita memitigasi betul. resiko-resiko, dampak-dampak negatif yang kemungkinan bisa muncul. Jadi dalam pemerintah juga dalam memintakan apa, mengeluarkan kebijakan ada pertimbangan dalam istilah pesantren itu ada namanya fikul muwazanah, Iya fikul maslahah. Jadi iya menimbang-nimbang mana yang lebih maslahat dan mana yang mudarat, kira-kira seperti iya itu. Ini pun juga diterapkan oleh para ya, pemimpin-pemimpin kita termasuk, Pak Seto dan tim yang ada di Dewan Ekonomi Nasional. iya Tentu Rasulullah jelas mungkin adalah, idola kita, Pak. Tapi iya ada tokoh lain, Pak, yang memang bisa menjadi inspirasi Bapak dalam selain Pak iya. Luhut ya, Pak? Oh iya, saya kira kalau ya tentu kalau Pak Luhut ya, Ya karena beliau, pasti. banyak Beliau adalah mengajarkan mentor. ya. Mentor saya ya, dari saya mulai berkarir awal sebagai pejabat, publik ya, Iya iya. di sini ya. Jadi, ya saya kira Pak Luhut tidak, bisa dipisahkanlah Betul ya ini betul. ya, iya. Ya mungkin itu aja kali ya. Siap siap, Iya itu iya, tentang leader ya. mhm, Kemudian ini, Pak, jadi, ini juga tentang sejarah bagaimana, kepemimpinan Rasulullah juga, iya Pak, karena momennya adalah Ramadan. Dalam berinteraksi sosial ataupun berdagang, investasi, dan juga mengembangkan industri ketika itu, dalam berbisnis juga Rasulullah memang, nature-nya tidak melarang, membatasi seseorang itu berinteraksi dengan siapapun, iya dari agama apapun, iya berbasis kultur apapun, itu selama memberikan manfaat iya bagi dua pihak itu adalah, dibolehkan. iya Nah, ini dalam konteks, di Indonesia tentu, Pak Seto mungkin, orang yang tahu persis nih, Pak, bahwa hubungan kita dengan dunia ini antara blok A dan B tentu juga harus bisa mengatur keseimbangan, Pak. iya Mungkin Pak Seto juga bisa menyampaikan ya bagaimana pemerintah bisa memposisikan diri secara seimbang antara dua kekuatan ini, Pak. iya. Saya kira ini ya, ini kan bagian dari fikih muamalah ya. Betul Ya betul. hubungan dengan ya tadi berdagang dan sesama manusia. Saya kira gini, yang paling penting adalah, bagaimana national interest kita ya. Ya, Jadi itu yang harus kita utamakan, national national interest, interest itu artinya ya kepentingan negara kepentingan kita. negara kita. Iya, Ya kalau ya kepentingan negara tentunya luas ya bagaimana, buat, rakyat kita, iya buat negara secara keseluruhan, kita iya harus untung gitu ya, kalau dalam hal ini kita berdagang ya. Makanya, saya kira Pak Luhut itu, orang yang sangat, apa ya, wise untuk melihat ini ya. Beliau selalu lihat, ya mau kita berdagang dengan Cina, dengan Amerika, dengan Jepang, dengan iya, Korea, betul dengan Uni Eropa, ya harus sama-sama menguntungkan. betul. Kita juga nggak mau hanya sekedar misalnya dieksploitasi gitu ya, Iya iya kita nggak mau gitu ya. iya Saya ambil contoh misalnya waktu itu, saya, ikut dalam negosiasi dengan Uni Eropa, kan kita melarang ekspor nikel ore ya. iya iya, Biji nikel ya, kemudian Uni Eropa melaporkan ini ke WTO ya. Kita betul. bilang, "Kenapa Anda melakukan ini?" Kan wajar kan kalau kita mau memperoleh nilai tambah Iya lebih gitu ya, iya untuk bahan tambang yang kita miliki. Jadi kalau istilah istilah saya tuh kita jangan hanya sekedar seperti ayam, iya. gali, makan gitu ya, sama Ayam aja maksudnya ah, kita ya, jangan seperti meniru ayam. jangan seperti ayam. Iya, Ayam kan cara makannya tinggal korek 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 langsung nyeket, dimakan iya. gitu ya, sama. Jadi jangan cuma gali-gali, nambang, diekspor. Oh, diekspor. Jadi raw materialnya mungkin itu, Pak? Iya. Oh, Kalau ini kan ya kita olah dong, iya misalnya iya iya. ya kan kita masak dulu sehingga makanannya jadi Iya enak iya gitu iya. ya, baru Dan kita jual value gitu. added lah ya? Iya, ada konsep value added gitu. Jadi, hal-hal seperti itu.
Ya kita lama memberikan pengertian ke Uni Eropa, bagaimana kebijakan ini, bagaimana juga ini menguntungkan mereka, itu kita jelaskan, sampai akhirnya mereka juga ngerti, gitu. Iya iya, Jadi saya kira ini satu hal yang penting ya. betul. Jadi kita juga istilahnya, ya kan kalau dalam berdagang kan kita juga harus pinter. Betul betul. Apa sih kepentingannya kita, ya untuk itu kan kita juga harus bisa menghitung, Betul gitu kan ya. Oke, saya dapat apa, gitu, mereka dapat apa. Kalau betul, hanya ini menguntungkan satu sisi, ya itu nggak akan berjalan dengan baik. dan tidak akan terjadi, Pak, Iya kesepakatan. iya. Iya bisa terjadi tapi kemudian ke depannya berantem, Iya. gitu kan, gitu. Karena merasa satu terugikan oleh yang lain. Jadi saya kira ini prinsip yang penting ya harus sama-sama untung Ya, gitu win-win ya, solution lah. win-win solution. Saya ambil contoh misalnya dengan Tiongkok gitu ya. Iya Orang selalu mengkritik adanya debt trap gitu ya. iya Ya saya juga melihat ini memang terjadi di negara lain gitu ya. iya Saya nggak usah sebutin negara yang mana tapi ini terjadi. iya. Mereka dikasih pinjaman dari pemerintah, kepada, pemerintah negara tersebut, kemudian untuk membangun infrastruktur, utangnya harus dijamin pemerintah, masuknya ke APBN segala macam. Di sini kita enggak. Waktu itu Pak Luhut menekankan dari awal, kita kalau mau B2B, business to B2B, business business to gitu ya. business. Dukungan pemerintah sedikit Jadi gitu ya. tidak murni G2G, Pak? Nggak mau G2G gitu. Ya, Jadi nggak mau kalau misalnya utangnya disuruh dikasihnya ke pemerintah. iya, Kalau utangnya dikasihnya ke pemerintah, ya nanti kita harus bayarin dari APBN. betul. Tapi kalau misalnya ini B2B, kan utangnya ke perusahaan-perusahaan. Ya, Jadi bayarnya gimana? Ya bayarnya kalau proyek investasinya untung gitu kan. iya. Untuk bisa untung, makanya perencanaannya harus bagus, visibility studinya harus bagus, segala macam gitu. Jadi, ya memang Indonesia unik ya dalam relasinya dengan Tiongkok ya. Saya kira Indonesia unik dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Ini Karena ya kita tadi bisa menstrukturkan kerjasama yang, kalau kita boleh bilang ini sama-sama menguntungkan. ya ya. Dan tadi tidak banyak itu, apa, intervensi-intervensi pemerintahnya gitu, nggak kayak misalnya sebut beberapa negara-negara di Afrika Iya gitu ya, iya, di Asia Asia Selatan, itu Selatan. terjadi gitu. Betul betul Jadi, ya intinya itu, jadi jangan sampai kita dibodoh-bodohi, betul. tapi jangan juga kita membodoh-bodohi. Jadi Jadi harus sama menguntungkan. Saya kira ini termasuk prinsip dengan yang ya, penting ya. termasuk dengan Tiongkok pun juga tadi sama Sama prinsipnya, Pak, ya. semuanya. Jadi memang ini supaya bisa menjawab dari, para pemirsa sekalian bahwa memang patokan utama, kita itu dalam menjalin hubungan, termasuk dengan siapa pun saja, Pak, dengan Iya Tiongkok, dengan Amerika dan sebagainya itu adalah national interest ya, Pak, ya. iya Dan juga basisnya adalah win-win solution, iya. bukan zero sum game ya, Pak, ya. Bukan Zero zero sum sum game. game ya. Iya Nah, ini yang mungkin kalau kita tarik dalam hubungan diplomatik barangkali ini mencerminkan, bebas aktifnya dalam bidang iya ekonomi kita ya, Pak? iya. Gimana, betul, Pak? Iya, kita ini negara yang besar gitu ya. Iya, Jadi kita harus sadar dan tidak perlu rendah hati ya, memang kita nah, negara besar. ini dia, Pak, Jadi yang jadi kita juga jangan, apa ya, mau minder juga, ditarik-tarik, jangan mau ditarik-tarik kita dalam ditarik-tarik ke blok-blok. kanan, Ya, ditarik-tarik ke kiri, enggak. Ya nah, tadi, kita berdiri di atas national interest-nya kita. dan sudah sejauh mana, Pak, artinya pemerintah itu meyakinkan bahwa kita ini sudah on the track gitu loh, Pak. Supaya Ya, mereka betul yakin bahwa memang kita ini sudah dalam jalur yang benar untuk bisa iya seperti itu. iya iya. Kalau saya lihat gini ya, mungkin sebelum saya jawab, saya ambil contoh gini, bagaimana politik bebas aktif itu. Oke, kita kan ikut G20 Betul. gitu ya, kita ikut, sedang daftar OECD gitu Ya ya, ya, tapi kita juga, jadi anggota BRICS gitu BRICS, ya. ya yang baru ini ya. Iya, tapi tadi ya, kalau misalnya BRICS bilang, "Oh mereka nggak mau pakai dolar lagi," ya Mhm. kita juga nggak mau, Kita tidak ikut serta-merta nggak kan, Pak? akan ikut gitu Siap. ya. Wah. Kenapa kita harus ikut? Apa untungnya? Nah, Gitu kan. ini Sementara pemirsa kita betul-betul perhatikan ini iya, statement kita. sementara memang dolar mau tidak mau, suka nggak suka, memang masih menjadi mata uang utama dunia. Iya iya Gitu kan. Ya ngapain gitu kan kita, bikin susah diri sendiri gitu ya. iya, Jadi saya kira ini juga penting. Jadi, itu adalah, tadi ya bagian dari prinsip bebas aktif dan bagaimana kita berdiri di atas national interest-nya kita. betul. Tadi pertanyaan Pak Kiai ya, apakah kita on the right track ya? Kalau saya lihat, Pak, memang kalau kita lihat, ya saya kan baru di pemerintahan, masuk zamannya Pak Presiden Jokowi, terus Iya sekarang Pak Presiden Prabowo ya. Jadi Pak Presiden Jokowi fokus kepada pembangunan infrastruktur, iya, gitu ya. Bagaimana kita tadi melakukan hilirisasi, nilai tambah. hilirisasi ya, Pak Jokowi memberikan fondasi-fondasi yang kuat ya. betul. Lalu kemudian Pak Prabowo, bagaimana pengembangan SDM ini
bisa betul, diperbaiki, ditingkatkan. heeh, produktivitas pekerja kita, meningkat gitu ya, Iya, kualitas SDM kita benar-benar bisa bagus, untuk nanti berkompetisi di dunia internasional. Saya kira ini 2 fondasi yang sangat penting. iya, Gitu ya. Kalau infrastruktur kalau saya lihat memang sudah banyak yang dibangun oleh Pak Jokowi, iya, ya jalan tol, bendungan, betul, waduk iya, gitu ya, iya, pelabuhan, bandara gitu ya. Yang saya kira sebagai modal dan fondasi untuk pertumbuhan ke depannya ini udah, bagus gitu ya. Tadi Pak Prabowo pengen, oh ya sekarang kalau modalnya ini udah bagus tinggal SDM-nya yang kita harus perbaiki, iya. gitu Balik lagi dan kepada, human capital ya, Pak? iya, dan itu saya kira ini. Jadi kalau ini semua saya kira dilakukan secara konsisten ya, saya optimistis, ya kita on the right track gitu ya. Luar biasa para pemirsa sekalian, kita sudah mendapatkan insight yang, banyak dari Pak Seto ini. Mungkin di akhir segmen ini kita minta Pak Seto menyampaikan pesan, Pak, apa untuk generasi muda yang tentu Pak Seto juga masih muda ya, Pak? Masih Iya 40 tahunan, Pak, ya? iya iya. Ya sekitar itulah, sama dengan, yang mewawancarai ya. Iya iya, Pak Apa, Pak, Kiai. kira-kira pesan untuk Eee, kita semua nih, Pak? ya saya kira satu hal yang penting ya bahwa, ya kita jangan cepat menjadi pesimis gitu ya. Ya, Tentu saja dalam perjalanan, ya hidup, dalam perjalanan bagaimana kita, membangun negara ini akan ada banyak masalah betul, gitu, akan ada banyak kendala gitu. Jadi saya kira ya, apa ya, eee, keteguhan gitu ya, motivasi bahwa oke ini ya kita step by step gitu ya. Kalau proses. ada angin kenceng, ya udah kita coba pegangan dulu, jangan maju dulu gitu ya. Yang penting kita nggak terbang terbawa angin gitu ya. Pasti ada banyak kendala, tapi saya kira, konsistensi gitu ya, tadi ya, kalau sebagai pejabat publik ya, bagaimana kita harus amanah Ya, terhadap tanggung jawab dan amanah. posisi yang diberikan itu satu hal yang sangat sangat penting ya. Ya bukan hanya sebagai pejabat publik, Ya, sebenarnya dimanapun kita, ya ini menjadi satu tanggung jawab yang penting gitu. Saya kira ini adalah satu hal yang, fundamental ya, buat saya ya, kalau kita lihat ya dari zaman kemerdekaan kita dulu gitu tahun 45 sampai sekarang udah begitu banyak nih masalah, ya iya, kita bisa lewatin gitu ya. betul. Dan trajektori Dan negaranya juga maju dan gitu kita ya. survive ya, Pak, ya? Ya kita survive, ya bukan hanya survive, saya kira kita Eee, juga tumbuh gitu tumbuh, kan. iya, Kita masuk G20 segala betul, macam itu kan bukan hal yang nggak mudah gitu mudah ya. itu. Jadi ya kita harus tetap optimis ya, pasti ada kesulitan-kesulitan, ya nggak usah panik gitu ya. Ya, Ya yang penting kalau menurut saya ya kerjasama gitu ya, tadi ya prinsip-prinsip amanah kalau saya lihat ya. itu suatu hal yang sangat penting. Oke. Siap, makasih sekali para pemirsa Mata Hati TV yang berbahagia, kita sudah hampir 1 jam berbincang-bincang santai dengan Bapak Septian Haryo Seto. Tentu ini akan menambah khazanah para pemirsa, khususnya dalam mengisi bulan suci Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dalam segmen yang, eee, selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita.